Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, ayo adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk salam sehat ya. Oke, 1, 2, 3. Salam sehat. Oke, adik-adik siap untuk memuji Tuhan hari ini? Siap untuk beribadah hari ini? Oke, kita akan beribadah pada hari Minggu ini untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak semua mau mengundang adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, kakak semua mau mengundang adik-adik semua untuk berdiri. Oke, yuk kita memuji Tuhan sekolah minggu. Sambil tepuk tangan ya. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah kita bangsa, hidup penuh sukacita. Belajar firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus menjadi. Sekali lagi, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajar firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Oke adik, boleh duduk lagi. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa pada hari Minggu ini. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat ya kita memuji nama Tuhan. Kita sekarang mau memuji nama Tuhan dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia
Yuk disiapin persembahannya yang baik dan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan, tanganku namet. Persembahan yang dibawakan oleh Kak Jesit. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu melalui persembahan kami. Kami mohon kepada Tuhan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar bisa dipakai untuk pekerjaan di gereja-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yana. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Shalom adik-adik semua. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab, alat tulis dan bukunya ya untuk anak-anak Pratama dan Madia. Yang TK boleh dibantu oleh orang tuanya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kakaknya diikutin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas pemeliharaan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga Sehingga pada hari ini Tuhan, kami kami boleh
kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, supaya kami boleh mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendapatkan cerita tentang pergantian dari Daud ke Salomo, ya, kepada anaknya. Nah, bulan ini kita memang akan mendengarkan cerita mengenai tokoh Salomo. Hari ini kita akan membaca dari 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-15. Ini sebenarnya baik kalau adik-adik membaca secara utuh satu pasal ya. Tetapi di sini kita akan coba membacanya dari ayat yang ke-5 sampai ke-15 saja. Kakak akan bacakan yang ke-5, adik-adik yang ke-6, kakak yang membaca yang ke-7, adik-adik yang ke-8 dan seterusnya. Di ayat yang ke-15 kita membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sama-sama. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan,
dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjanjian bagi dengan semua pegawainya. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Salomo ketika menjadi raja itu masih sangat muda dan dia merasa belum berpengalaman, gitu ya. Kemudian Tuhan menanyakan kepada Salomo, Salomo, apa yang kau inginkan untuk aku berikan kepadamu? Gitu ya. Lalu Salomo, apakah dia meminta umur yang panjang? Tidak. Apakah dia meminta kekayaan? Enggak juga. Apakah dia meminta nyawa musuh atau artinya adalah memenangkan peperangan? Tidak juga, adik-adik. Lalu apa dong yang diminta? Ya, yang diminta adalah pengertian ataupun yang dikatakan hikmat untuk memutuskan hukum. Jadi Salomo itu menjadi raja dan dia merasa bahwa umat Israel itu sangat besar, sangat banyak, sehingga dia merasa bahwa hikmat yang daripada Tuhan atau pengertian yang daripada Tuhan untuk bisa memutuskan segala perkara secara bijaksana itulah yang menjadi terutama buat dia sebagai raja. Gitu ya. Nah, apa itu hikmat? Hikmat itu kalau kakak lihat di kamusnya gitu ya, itu adalah kepintaran dan kebaikan hati. Jadi tidak hanya kepintaran otak tetapi juga dari hati gitu ya, kebijaksanaan. Nah, Tuhan menganggap bahwa permintaan Salomo itu adalah baik, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Bahkan, nih catatannya adik-adik ya, bahkan Tuhan memberikan lebih dari yang diminta oleh Salomo. Tuhan memberikan kekayaan juga, Tuhan bahkan memberikan kemuliaan bagi dia. Bahkan dikatakan, tidak ada seorang pun yang akan seperti Salomo di antara raja-raja. Jadi itu di ayatnya yang ke-12 sampai ke-13 ya. Jadi artinya Salomo itu menjadi orang yang luar biasa Tuhan buat. Ya, salah satu cerita yang sangat terkenal mengenai hikmat Salomo adalah ketika ada dua orang ibu yang memperebutkan satu orang bayi. Pernah ingat? Pernah dengar ya cerita itu? Jadi di situ ada dua orang ibu di mana dua-duanya itu melahirkan dalam waktu yang berdekatan. Mereka berdua berada dalam satu rumah, nggak ada orang lain. Lalu satu orang bayi itu meninggal. Sehingga ibu dari bayi yang meninggal ini kemudian mengambil bayi dari temannya ini dan mengakui bahwa bayi yang hidup itu adalah bayinya, sedangkan bayi yang meninggal itu adalah bayi temannya, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Salomo untuk memutuskan perkara ini? Dia mengatakan, ambil pedang. Saya akan membagi dua bayi tersebut, bagi dua ya adik-adik, kebayang ya, kiri sebelah, kanan sebelah. Lalu kemudian kita lihat reaksi dari kedua perempuan tadi, kedua ibu. Yang satu yang mengatakan bahwa bayi itu adalah anaknya mengatakan, oh ya itu sangat adil, jadi kita akan mendapatkan setengah-setengah. Nggak ada yang dapat satu bayi, nggak ada yang tidak mendapatkan bayi. Tetapi ibu yang satunya mengatakan, jangan raja, jangan sampai bayi itu mati karena dibagi dua, tetapi berikanlah bayi itu kepada teman saya. Biarkan saya nggak dapat, tetapi bayi itu tetap hidup. Lalu apa kata Salomo adik-adik? Dia bilang, nah inilah ibu yang betul-betul adalah ibunya, yang tidak menginginkan anak ini mati, tetapi menginginkan anak ini hidup.
Jadi betul bahwa Salomo memutuskan dengan sangat bijaksana, sangat tepat, dan dia memberikan bayi itu kepada ibu yang benar-benar adalah ibunya. Ya, itu adalah cerita tentang hikmat Salomo. Nah, bagaimana pengajaran terhadap kita adik-adik? Terhadap anak-anak sekolah minggu GMI Sungai Yordan. Ya, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik pernah nggak ditanyain sama papa mamanya mungkin waktu ulang tahun, atau waktu naik kelas, atau waktu nilainya rapot bagus lalu ditanya, kamu mau apa? Gitu. Pernah? Nah, kakak dulu waktu kecil suka ditanya gitu tuh. Ya. Lalu dengan cepat kita akan menjawab apa? Saya pengen sepatu baru, saya pengen baju baru, saya pengen mainan baru, dan lain-lain dan lain-lain. Betul? Ngaku yo, ya kan? Nah, adik-adik itu wajar ya. Tetapi apa yang kita mau ambil di sini? Kita harus bisa membuat prioritas. Apa itu prioritas? Mana yang lebih penting buat kita? Ya. Apakah itu kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Pokoknya saya pengen sepatu baru, padahal sepatunya udah ada sekian banyak yang baru. Misalnya ya, bahkan ada mungkin yang belum dipakai. Nah, itu namanya keinginan. Tetapi kalau kebutuhan adalah yang memang betul-betul kita perlukan. Ya. Kita boleh belajar dari kisah dari Salomo bahwa yang kita mintakan adalah yang kita prioritaskan, yang kita butuhkan, gitu ya adik-adik. Jangan yang sekedar diinginkan saja. Oke? Nah, bahkan kakak akan menutup dengan satu ayat. Coba kita baca sama-sama Matius 6 ayatnya yang ke-33. Yuk adik-adik kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi adik-adik, kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh kita aminkan, kita boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita boleh hidup dengan takut akan Tuhan, dengan mendahulukan kerajaan Allah. Ya, misalnya seperti kita berdoa tiap pagi saat teduh, lalu nggak lupa sekolah minggu, baru kemudian yang lain-lain, waktu yang kita punya boleh kita gunakan untuk main, ngegame ya, dan lain-lain. Kira-kira itu yang boleh kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan kalau kami boleh belajar dari Raja yang luar biasa, Raja Salomo yang masih muda tetapi sudah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan, kami mau bahwa kami boleh meminta hikmat hanya daripada Engkau, karena kami tahu dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Dan kami mau Tuhan, anak-anak sekolah minggu GMI Sungai Yordan boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, dan terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita mau berdoa Bapa kami untuk menutup kebaktian sekolah minggu kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Saat teduh, silahkan adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.